Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Kita mulai kuliah dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilakan. Doa selesai. Ya, ya. Sebenarnya hari ini saya ingin membahas lanjutan dari yang minggu lalu ya, diskusi kita gitu ya. Tetapi karena ini sudah posisi di semester 8, saya pengen sedikit sharing. Saya tanya, saya pernah sharing nggak dengan teman-teman terkait kiat sukses untuk studi di dalam negeri? Udah pernah belum? Belum, Bu. Belum. Belum ya. Belum. Oke, saya akan share ke teman-teman. Semoga itu bermanfaat ya. Ini sebenarnya saya menunggu 5 orang yang lain nih yang belum hadir. Siapa ini? Kita ada 15 kan ya? Ya mungkin juga membutuhkan. Tapi kalau misalnya mungkin berhalangan ya nanti bisa di-share untuk apa namanya recordnya begitu ya. Oke, baik, sebentar saya kasih ininya. Teman-teman, ini sekedar sharing begitu ya, terkait dengan apa yang pernah saya alami atau saya dapati begitu, nggih, selama belajar di dalam negeri. Jadi saya juga belajar di dalam negeri untuk S3-nya. Pengalaman tersebut saya tuliskan di dalam sebuah blog gitu ya. Teman-teman kalau misalnya mau baca langsung boleh. Ada blog saya yang di apa namanya di ini notes.yuhana sorry notes.its.acid/yuhana. Teman-teman bisa find searching dengan kiat sukses ya. Di sini saya menulis tentang kiat sukses studi S3 di dalam negeri. Ya, karena studi S3 di dalam negeri itu tantangannya lebih berat dibandingkan studi S3 di luar negeri dalam hal ketepatan waktu. Banyak sekali teman-teman di dalam negeri itu yang molor ya kuliahnya. Nah, ini saya sharing kiat sukses dan ini juga ada salah satu buku yang apa namanya ini awalnya saya share di UPN gitu teman-teman, kemudian saya tuliskan di sini. eh, ambil dari beberapa ambil dari buku ya. Oke, jadi saya cerita dulu di awal seperti ini. Ini ya bukunya. The Seven Secret of Highly Successful Research Student. Punyanya Hooken and Maria Gardiner. Ya. Jadi 7 rahasia sukses sebagai mahasiswa riset. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya akan ulas satu persatu. Yang pertama, eh, saya merasakan bahwa studi S3 bagi saya waktu itu adalah ibarat naik roller coaster. Saya nggak tahu untuk teman-teman yang masih di semester 1 begitu ya. Kenapa naik roller coaster? Karena kadang naik, kadang turun. Kalau misalnya kita submit paper, kemudian accepted, itu naik, perasaan happy, ya. Terus, oh ini positif lah ya. Ini bentar lagi kurang 1, kurang 2, dan seterusnya gitu ya. Hmm. Tapi begitu submit, terus dapat reject, itu patah hati. Ya, kalau anak Gen Z bilang mungkin seperti diputus pacar gitu ya. Jadi perasaannya itu sedih, kemudian kayak langsung apa ya, aduh, ya apa yo, gitu. Terus malas ke kampus gitu ya. Dan lain sebagainya, kadang males bertemu pembimbing gitu. Padahal justru di saat turun itu, teman-teman harus segera merapat ke pembimbing. Ya, karena justru di saat turun itu biasanya pembimbing yang akan menguatkan. Pembimbing yang akan memberi arah apa nih yang harus diambil gitu ya. Nah, ini nanti coba dicamkan apakah benar yang saya sampaikan gitu nggih, bahwa
studi S3 itu ibarat naik roller coaster. Jadi kadang naik, kadang turun. Ya, ini saya merasakan dan nanti mungkin teman-teman bisa cek di saat wisuda ya. Benar enggak ya yang dibilang Bu Yohana waktu awal dulu ya. Gitu. Jadi gini, banyak orang bilang kalau tantangan untuk tepat waktu ketika studi di dalam negeri, tantangannya itu lebih besar dibandingkan dengan studi di luar negeri. Kenapa? Karena banyak sekali faktor yang sering kali memecah konsentrasi kita. Itulah kenapa tadi saya tanya Bu Esti, saya tanya Pak Nur gitu ya. Saya tanya apa yang sudah di apa lakukan sampai dengan 8 minggu ini. Kemudian eh, itu ada nggak yang memecah konsentrasi kita gitu. Ya, karena ada beberapa hal yang sepertinya tidak memecah konsentrasi, tapi itu adalah bagian dari gangguan gitu. Ya, nanti kita bahas ada di bawah ya. Nah, saya memulai perjalanan S3 itu di semester Gasal 2016. Dan alhamdulillah bisa selesai tepat waktu di semester genap 2019. Ya, ada beberapa yang saya peroleh dan saya capai di dalam perjalanan tersebut. Jadi ini saya gambarkan dalam sebuah gambar seperti ini, teman-teman. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, dan ini tahun ketiga. Kebetulan saya mendapatkan beasiswa LPDP untuk bisa studi S3 ya. Studi saya di Teknik Elektro ITS, tapi mendapat kesempatan untuk sandwich like di Hungaria. Nah, eh, dalam konteks ini saya yakin ada banyak kesamaan dengan teman-teman semuanya ya, bahwa teman-teman yang mendapatkan beasiswa itu mestinya bisa lebih ya, bisa mencapai lebih baik dibandingkan apa yang saya capai gitu ya. Nah, saya akan share dulu apa yang saya capai selama 3 tahun. Yang pertama di September 2016 sampai dengan Agustus 2017. Tentunya beasiswa pendidikan LPDP menemani saya. Kemudian waktu itu saya di semester 2 itu berhasil submit ke seminar internasional ya ini conference IEEE konferensi Segah yang ada di Perth, Australia ya. Kemudian ini saya minta dana bantuan seminarnya ya ke LPDP karena waktu itu di LPDP ada dana bantuan seminar ya. Nah, keterima ini pun tidak mulus teman-teman yang tadi saya bilang naik roller coaster. Jadi teman-teman saya itu sudah conference sejak semester 1. Jadi semester 1 kan semester 1 itu berarti bulan Juli ya. Bulan Juli kemudian apa namanya Agustus ya sebenarnya Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sama sampai dengan Januari itu kan kemarin masuk semester 1 ya. Sama dengan apa namanya mungkin nanti teman-teman kalau ini kebetulan kan masuknya di genap ya. Teman-teman masuknya di genap ya. Nah, sebagian besar teman seangkatan saya yang masuk barengan itu sudah keterima conference di semester 1. Dan itu membuat saya, karena punya saya ditolak. Kirim ke A ditolak, kirim ke B ditolak, kirim ke C ditolak gitu ya. Sampai dengan ketiga kiriman itu lalu saya mengeluh sama promotor saya. Prof, eh, gimana saya bisa lulus ya Prof ya? Karena conference saja saya nggak bisa gitu. Padahal syaratnya itu jurnal. Jadi saya sampai apa ya, ya menangis ya ini sama pembimbing saya. Terus pembimbing saya bilang dicoba lagi Bu. Gitu. Pokoknya sama pembimbing disuruh dicoba lagi gitu. Kemudian eh, waktu itu akhirnya saya taruh paper itu, paper yang bolak-balik dikirimkan kemudian ditolak itu saya taruh. Saya mulai eksperimen lagi, lalu saya create paper baru. Ya. Nah, create paper baru ini ternyata berbarengan dengan itu saya dikasih tugas pembimbing itu untuk mereview jurnal internasional. Jadi pembimbing saya kan sebagai reviewer di beberapa
jurnal maupun conference ya. Saya diminta untuk nge-review sekitar 8, saya ingat waktu itu sekitar 8 sampai dengan 10 paper. Waktu itu dalam hati saya berpikir begini, Prof ini nggak salah ya ngasih tugas sama saya ya. Wong punya saya aja eh, bolak-balik ditolak ya. Saya penulis aja belum becus gitu istilahnya ya. Tapi kok sudah diparingi tugas untuk nge-review gitu. Nah, terus pesan beliau gini, Bu, tolong direview yang baik. Ini ada nama saya di situ gitu. Nah, kena itu tuh saya langsung belajar. Paper yang baik itu seperti apa ya? Kalau saya mau bilang ini accept atau reject, itu berarti saya harus tahu alasannya. Misalnya, pendahuluannya ini benar atau enggak. Kemudian metodologinya benar enggak. Cara nulisnya bagus enggak. Menarik enggak. Terus datanya valid enggak. Eksperimennya betul enggak. Kesimpulannya benar enggak. Itu saya belajar. Saya belajar baca literatur tentang how to write a good paper gitu. Untuk untuk melaksanakan tugas dari promotor mereview beberapa jurnal ya 8 sampai dengan 10 jurnal waktu itu. Oke, sebentar. Eh, saya ini ada suara mungkin mengganggu teman-teman. Baik. Nah, dari situ kemudian setelah tahu pengetahuan tentang how to write a good journal gitu ya, saya melakukan review gitu. Saya review jurnal yang tadi itu, kemudian saya ini pendahuluannya oke, ini pendahuluannya kurang, ini nggak ada kontribusi, ini novelty-nya kurang gitu ya. Itu saya tulis, kemudian setelah itu saya sampaikan ke pembimbing saya. Prof, ini hasil apa namanya review saya, mohon arahan apakah sudah benar atau belum. Gitu. Kemudian beliau baca, lalu beliau bilang, oke Bu, benar, silahkan ditulis di situ, terus submit gitu. Ya. Nah, setelah itu saya balik lihat paper saya yang tadi ketolak bolak-balik ya. Jadi karena sudah tahu pengetahuan tentang how to write a good paper tadi, saya baca paper saya. Terus di situ saya lihat, oh pantesan paper saya ini kemana-mana ditolak. Karena ternyata nulisnya kurang bagus, eksperimennya juga nggak jelas gitu ya. Pantas ditolak gitu. Nah, setelah itu, paper yang kedua saya tulis dengan berdasarkan pengalaman itu. Kemudian keterimalah di konferensi SEGA ya. SEGA ini Serious Game eh, and Application Health kalau nggak salah ya. Jadi conference flagship ya. Conference flagship itu kelasnya seperti jurnal gitu ya. Dan alhamdulillah keterima. Tapi keterimanya itu adalah di bulan April. Artinya sudah masuk keterimanya di bulan Februari atau Maret, saya presentasi itu di bulan April ya. April itu saya sudah masuk semester kedua. Ya, jadi ini yang di sini kemudian sepulang dari conference itu Prof saya bilang habis ini tulis proposal kandidasi, 1 bulan lagi Ibu submit kandidasi gitu ya. Nah, jadi di saat di semester 1 dan 2 akhirnya saya bisa mencapai ini. Jadi dapat beasiswa, kemudian dapat dana bantuan karena di sini ya. Lalu yang di semester 1 itu saya nulis seminar nasional dan di akhir semester 2 saya berhasil ujian kandidasi. Nah, begitu ujian kandidasi selesai, itu ada pendaftaran ini teman-teman. Eh ini hibah ini. Hibah dari kementerian untuk sandwich like ya, peningkatan kualitas publikasi internasional. Ya, ini mestinya sekarang juga masih ada. Ya, waktu itu Prof saya bilang, "Bu, submit gitu ya, ini ya. Ini disuruh submit. Padahal saya baru aja selesai kandidasi, belum dapat SK kandidasi ya. Nah, yang jurnal ini tadi tulisan saya yang pertama itu saya taruh itu saya bilangnya begini. Ya Allah, saya yakin engkau punya
apa namanya skenario yang bagus untuk paper ini. Jadi saya taruh dulu, terus saya nulis yang kemudian keterima di Sega ya. Nah, ternyata untuk daftar ini teman-teman, itu persyaratannya adalah satu SK kandidasi. Harus sudah selesai, terus kemudian dapat pembimbing yang dari Hongaria, terus ada draft paper gitu ya. Nah, ini draft paper tadi yang kemudian saya pakai untuk ke sini. Ya, jadi draft paper itu saya pakai untuk syarat saya apply hibah ini. Ya. Lalu untuk pembimbing itu waktu itu puasa ya, saya kandidasinya itu puasa. Terus untuk pembimbing ini saya sampaikan waktunya kurang 1 minggu kalau nggak salah. Saya belum dapat pembimbing yang dari Hungari. Saya sambatan sama promotor saya, Prof. Mungkin nggak, Prof. Saya apa keterima yang di sini saya belum dapat pembimbing, Prof. Sampai sekarang gitu. Oh, sama Prof. Saya langsung dikasih eh, email gitu ya. Ini Bu email Prof ini gitu ya. Email Prof ini. Terus minta saya sudah bilang kalau ada murid saya yang pengen ke sana gitu ya. Ternyata saya email pagi itu malam tuh sudah langsung dapat balasan, dapat acceptance letter untuk bisa ke sana. Jadi ini sangat dipermudah. Kemudian saya submit terus sama yang SK tadi kan harus selesai ya, revisi. Saya revisi, kemudian sampai dengan saya ke Jogja waktu itu karena promotor apa penguji saya itu dari UGM ya untuk mendapatkan tanda tangan. Begitu tanda tangan dapat SK kandidasi, pas besok itu akhir submit gitu ya. Hari ini kalau nggak salah saya baru dapat semua itu, semua syarat. Ya, terus saya unggah. Alhamdulillah ternyata keterima. Rata-rata biasanya program ini itu dijalankan teman-teman itu di semester 5. Tapi karena saya tadi sudah kandidasi dan beberapa persyaratan sudah lengkap, jadi saya dapat program ini di semester 3. Ya, jadi saya barengan dengan kakak kelas saya semester 5 mengikuti program ini. Jadi anaknya promotor saya, apa bimbingan promotor saya ini ada banyak yang juga mengikuti program Sandwich Like. Ada yang di Hungari sama dengan saya, ada yang di Jepang, ada yang kemudian juga di Amerika ya kalau nggak salah. Jadi ada beberapa negara gitu. Nah, tapi rata-rata semester 5. Tapi saya diuntungkan karena saya udah kandidasi dulu dan semua syarat termasuk paper yang tadi ketolak-tolak itu yang biasanya syarat berat nggih untuk apply sesuatu gitu karena menulis paper dalam waktu singkat itu tidak gampang. Nah, itu ternyata dipakai ke sini. Kemudian saya melakukan apa namanya ini sandwich like itu dari 3 bulan ya teman-teman. 3 bulan sampai dengan Januari 2018. Jadi di akhir tahun 2017 sampai dengan Januari eh, 2018. Nah, apa yang saya dapatkan di semester 3 dan 4 itu adalah ini dana penelitian dan ujian disertasi karena saya sudah kandidasi. Kemudian pada saat di Hungari saya menulis memperbaiki paper yang tadi ketolak-tolak itu nggih. Itu kemudian keterima di sini di nomor 6 ini. Jadi keterima di jurnal internasional saat itu Q1 tapi pas tersubmit itu kalau nggak salah turun jadi Q2. Nggih, jadi Q1 kemudian eh, saya selesai juga jurnal nasional terakreditasi. Jadi pulang dari Hungari itu 2 paper ini selesai. Ya, dengan 2 paper ini selesai, saya submit ini itu nggak punya dana kan ya. Karena kalau sudah dosen, kemarin saya dikasih job project sama teman-teman, saya menolak. Bapak Ibu ngapunten, saya nggak pengen terganggu gitu. Nah, tapi ternyata masih ada rezeki teman-teman. Ada hibah program percepatan publikasi ini adalah dana APC untuk bayar ke sini. Jadi apa ya? Ternyata memang kalau sudah rezeki itu takkan kemana. Semester ini sebenarnya secara syarat lulus saya sudah selesai. Jadi waktu itu di Elektro satu jurnal internasional, satu jurnal nasional terakreditasi, dan satu seminar internasional itu sudah cukup untuk syarat lulus. Kemudian saya tanya sama profesor saya, Prof saya boleh lulus enggak gitu. Terus beliau bilang, Bu Anda itu PNS, jangan lulus 2 tahun gitu.
tambahin lagi gitu. Akhirnya saya nambah 2 semester teman-teman. Dan alhamdulillah di semester kelima dan keenam ini saya dapat Best Paper Award. Jadi saya submit ke konferensi CENIM, ya, kemudian presentasi saya dapat Best Paper Award. Kemudian dapat ini saya submit lagi conference Segah yang di Kyoto, Jepang. Ya, sehingga saya bisa ngambil dana bantuan seminar internasional LPDP. Ya, terus eh, publikasi accepted lagi Q2 sehingga saya bisa ambil dana bantuan publikasi jurnal internasional yang LPDP ini. Oke. Kemudian saya ikut ini apa conference Cenim dan dapat Best Paper Award. Terus kemudian saya bisa sidang tertutup, ya. Saya bisa sidang tertutup. Di saat menunggu sidang terbuka, saya diminta prof saya untuk apply travel grant school untuk machine learning school. Saya apply dan keterima gitu ya di antara sidang tertutup dan sidang terbuka. Jadi sambil nunggu-nunggu begitu teman-teman masih mencoba keberuntungan untuk mendapatkan dana bantuan gitu. Alhamdulillah ini keterima terus baru sidang terbuka dan saya bisa lulus Agustus 2019. Di sini alhamdulillah waktu wisuda itu saya tersemat sebagai lulusan terbaik wisuda dokter pada periode wisuda saat itu. Jadi mungkin karena 6 semester, kemudian juga IP-nya 4, terus ada beberapa banyak publikasi ini. Jadi waktu wisuda dapat itu gitu ya, teman-teman dapat anugerah itu gitu. Nah, eh, ini beberapa paper yang saya ini kan ya dapetin begitu. Ini foto saat Best Paper Award gitu. Ya, kemudian ini promotor saya, Prof. Heri, sama ini yang promotor saya Hungari ya. Saya terlihat semakin mungil begitu di antara dengan beliau gitu karena beliau saya separuhnya beliau gitu ya, tinggi besar banget begitu. Nggih, tapi ya saya pede aja ya teman-teman ya. Kemudian eh, ini yang waktu di Segah yang ada di Jepang begitu ya. Saya menampilkan serious game untuk mengukur dan menampilkan kompetensi matematika untuk siswa disabel ya. Ya ini di Jepang. Kemudian ini yang di apa namanya dapat bantuan dari LPDP ini yang dapat lagi yang tadi Machine Learning School, terus ini yang sidang tertutup ya. Sidang tertutupnya ini pembimbing saya ada Prof. Heri, Pak Akok, dan Bu Siti. Jadi saya punya 3 pembimbing, teman-teman. Terus ini penguji ya. Ini penguji. Kemudian ini pas sidang terbuka, gitu nggih. Jadi saya waktu itu masih ada sidang terbuka, ya. Nah, terus ini yang foto bersama keluarga saat sidang terbuka dan juga foto bersama teman-teman S3. Jadi waktu itu semester 1 saya bilang Prof saya apakah saya bisa lulus teman-teman semuanya sudah selesai sementara apa apa namanya tadi sudah keterima untuk conference-nya. Saya ditolak-tolak begitu ya. Ternyata pada saat lulus, alhamdulillah saya bagian lulus yang pertama nih di antara teman-teman yang lain. Jadi dapat rezekinya beda. Itu yang tadi saya bilang roller coaster ya. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Nah, ini pengumuman kelulusan oleh prof saya. Nah, ini masuk ke yang tadi saya sampaikan. Capaian tersebut tidaklah dicapai dengan mudah. Jadi kalau kelihatannya kok kayaknya mudah banget ya, ada banyak prestasi, paper juga lancar-lancar aja gitu ya. Padahal saat saya kuliah itu prof saya tuh ngasih tugasnya ampun ya. Saya dapat eh, bukan hanya dapat tugas untuk akademik, tapi saya juga membantu penelitiannya beliau. Kemudian beliau itu dapat world class profesor ya, dana hibah WCP yang WCP-nya itu kelas A, di mana beliau mengundang 4 profesor dari perguruan tinggi terbaik, 3 dari luar negeri, 1 dari Indonesia. Ini saya yang ditugasi untuk ngurus, sampai dengan ngurus tiketnya beliau, ngurus apa jadwal, kemudian ngurus nanti kalau seminar itu siapa saja pesertanya, ya ngelit lah istilahnya seperti itu ya, dibantu oleh teman-teman apa bimbingannya beliau gitu. Itu yang kemudian saya merasa sekarang
menjadi bekal saya menjadi sekretaris institut ya. Karena kalau sekretaris institut ini kan harus ngurusin ya kayak kemarin wisuda itu ada 2 menteri datang, kemudian harus ngurus kontennya wisuda, harus memastikan wisuda jalan lancar, harus memastikan berbagai persiapan dan lain sebagainya. Ini saya bersyukur banget dapat pembelajaran dari eh, beliau ya, Prof. Heri gitu. Nah, teman-teman saya akan sharing tentang yang ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Beberapa hal yang saya lakukan dan selaras dengan buku The Seven Secrets of Highly Successful Research Student ya, Yudskern and Maria Gardin, third edition 2012. Yang pertama teman-teman, dan sekarang kalau misalnya belum gitu ya, yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat untuk menuntut ilmu. Karena mungkin pada saat kita kemarin apa namanya berniat mau sekolah itu ada yang niatnya aku harus ambil gelar doktor. Jadi bukan menuntut ilmu. Saya harus ambil gelar doktor. Atau mungkin oh saya mau meminang seseorang nih. Mertua saya kayaknya butuh ijazah S3 gitu ya. Niatnya macam-macam. Atau oh, saya kalau nggak ambil S3 ini sudah berhenti nih karir saya. Nggak bisa bimbing pasca, kemudian juga mungkin nggak bisa jadi profesor gitu ya. Nah, itu harus dibuang. Balikin niatnya adalah semata untuk menuntut ilmu. Ya, meluruskan niat untuk menuntut ilmu adalah penting gitu ya. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menyemangati kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Di sini disebutkan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi ini yang menyemangati kita ketika kita menuntut ilmu karena Allah begitu ya atau karena Tuhan begitu ya. Maka derajat kita itu akan naik ya. Derajatnya kapan naiknya? Ya ketika ilmu itu datang. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Mungkin bisa dapat tambahan gaji atau tambahan tadi ya bantuan gitu ya atau mungkin dapat apa namanya nanti kalau sudah selesai begitu ya mungkin karirnya meningkat dapat amanah baru yang lebih tinggi daripada yang sekarang dan seterusnya gitu ya jadi ada ditinggikan beberapa derajat begitu ya berapa derajatnya kita nggak tahu terserah Allah mau kasih berapa derajat ya berarti naik gitu naik dari posisi sekarang. Yang kedua adalah dahulukan adab sebelum ilmu dengan berlaku baik pada supervisor ya. Ini kalau di bukunya apa Kern and Maria tadi ya, itu adalah care and maintain your supervisor. Sesuai hadis riwayat Tabrani, kita diminta untuk belajar, mengajar, dan menghormati serta berbuat baik pada guru kita. Ya, jadi bukan hanya pada supervisor kita, tapi semua guru-guru kita yang memberikan ilmu atau membagi ilmunya kepada kita. Ya, kita harus berbuat baik dan berlaku baik ya. Nih ya, artinya mendahulukan adab. Kenapa? Karena keridhaan guru akan memberikan keberkahan pada ilmu yang kita peroleh. Ya, di sini hadis riwayat Tabrani mengatakan belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu gitu ya. Ini masuk di sini. Nah, selain mendahulukan adab sebelum ilmu, ya berlaku baiknya gimana? Ya ikuti arahan supervisor. Supervisor suruh lakukan A, Anda lakukan. Meskipun mungkin Anda merasa ini kayaknya tidak lebih baik nih daripada B. Ya, tapi Anda harus lakukan dan apabila benar tidak baik, maka Anda harus menyampaikannya dengan baik. Ya, misalnya, oh ternyata ini gagal, Prof. Apakah boleh ya saya nyoba yang B? Itu beda dengan kalau misalnya disuruh lakukan A, terus Anda langsung menolak, Prof. A itu nggak bagus, kayaknya lebih bagus B. Beda ya bahasanya ya. Jadi baik, Prof, saya akan lakukan A. Meskipun kita mungkin sudah tahu A itu tidak lebih baik daripada B, tapi Anda harus berlaku baik. Ini maksudnya ya. Jadi ikuti arahan supervisor. Jika tidak setuju, lakukan terlebih dahulu dan sampaikan dengan cara baik. Jangan menolak secara langsung atau menyinggungnya.
Karena begitu promotor atau guru kita itu tersinggung, teman-teman ya, keberkahannya tadi hilang, keberkahan ilmunya tadi hilang gitu. Ya. Berlaku baik pada supervisor dapat dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan supervisor. Ya, jadi menjalin hubungan baik harus dilakukan. Agar tidak lepas, selalu bersikap aktif dan asertif dengan mengambil kendali terhadap disertasi kita dan berkomunikasi dengan supervisor secara langsung dan periodik. Jadi, lancar atau tidak lancar, ada masalah atau tidak ada masalah, tetap lakukan. Seminggu sekali, teman-teman harus eh, update kepada supervisor. Kalau misalnya supervisor sangat sibuk sekali tidak punya waktu, teman-teman boleh update melalui WA. Izin Prof, menyampaikan kemajuan saya dalam 1 minggu ini. Anda bisa tampilkan hasil tulisan Anda bisa tampilkan data, Anda bisa tampilkan mungkin draft paper atau apapun. Lalu sebutkan di situ, misalnya ada hal yang diperlukan arahan, saya merasa kesulitan di bagian X. Barangkali Prof, Ibu atau Bapak eh, ada arahan yang bisa saya lakukan, mohon perkenannya begitu. Ya, itu lakukan teman-teman. Kenapa? Karena sebagus apapun progres kita, kalau kita tidak pernah tunjukkan kepada pembimbing kita, mereka akan merasa Anda tidak berprogres. Ya, itu sama dengan kita punya mahasiswa ya. Bagus kerjaannya, tapi nggak pernah ngadep ke kita. Tahu-tahu ngadepnya pas waktu mau ujian ya. Itu pasti kita akan komen. Kamu nggak pernah eh, diskusi sama saya. Gimana saya yakin pekerjaanmu itu bagus gitu. Ya. Nah, ini berikutnya. Ketika menemui supervisor, hendaknya kita membawa solusi bukan masalah. Ya, jangan berharap pembimbing menyelesaikan masalah kita. Tapi jika kita menemui masalah atau kendala, jangan malah menghindar. Ya, datanglah ke supervisor untuk mendapat arahan. Ya, sebaiknya bawa solusi, tapi kalau ada masalah ya nggak apa-apa, kita bilang aja. Itu loh, Bapak, saya submit itu kok bolak-balik. Nggak ini ya, terus pundi ya, saya mungkin ada ini. Nah, nanti beliau akan punya, ya kayak tadi ya, profesor saya. Saya dikasih tugas, yang tugas itu nggak masuk akal menurut saya. Lawang tuk, lawang paper sendiri saja ditolak ya, kok suruh jadi reviewer itu dari mana gitu ya. Bagi saya waktu itu, saya merasa tidak masuk akal. Tapi mungkin Prof tahu tipikal saya, bahwa kalau saya mengerjakan sesuatu atas nama promotor saya, maka saya nggak akan main-main. Saya nggak akan sekedar ngerjakan. Itu mungkin yang beliau tahu tentang saya, sehingga saya dikasih tugas yang impossible menurut saya, agar saya belajar. Jadi bukan masalah beliau kerja iki urusanku enggak, tapi sebenarnya beliau memberi clue kamu belajar how to write a good paper. Beliau nggak bilang saya disuruh belajar, beliau hanya bilang tolong ini direview selesai tanggal sekian, terus nanti tunjukkan ke saya gitu. Nah, itu kadang kan kita berpikir ya, kalau disuruh supervisor kita berpikir iki aku belum tahu ya, kok supervisor nyuruh saya yang aneh-aneh kayak gini ya gitu ya. Mungkin kadang begitu ya, tetapi itu tadi beliau lebih paham siapa kita gitu kan di dalam proses pembelajaran itu sehingga waktu itu saya selalu berpositif thinking ketika pembimbing saya itu nyuruh apapun. Bahkan pernah pada saat beliau itu ngisi sebuah seminar di saya lupa di apa ya UPN kayaknya yang mengundang ya waktu itu ya di sebuah hotel. Saya itu sama beliau dikasih tugas sebagai asrot. Tahu asrot? Asisten sorot ya. Yang bagian next, next gitu, yang tekan tombol next next gitu ya. Nah, itu waktu itu saya ada yang ngomen teman saya yang lain, Bu, sampai ini ku dosen ITS loh. Mosok gelem ya dia anu gitu gitu, disuruh gitu gitu ya. Terus saya jawabnya gini, ini saya memang dosen, tapi sekarang tuh saya sebagai mahasiswa. Jadi saya akan nurut apa yang eh, beliau arahkan. Dan saya yakin beliau ngasih tugas ini itu mesti ada maksudnya. Benar teman-teman. Ternyata beliau ngasih tugas ini adalah tentang menulis paper yang baik itu disampaikan ke UPN, tapi eh, jarang disampaikan kepada kami sebagai anak bimbingnya gitu. Artinya saya mendapat privilege untuk bisa tahu materi itu, meskipun saya tugasnya adalah tekan tombol next gitu.
Jadi saya dapat ilmu di situ. Nah, itu yang kemudian ternyata positive thinking itu benar-benar membawa sesuatu. Ketika tadi kita berniat untuk menuntut ilmu, ternyata kita bisa dapat ilmunya gitu ya. Nah, ini. Biarkan supervisor mengetahui ketika kita tidak mengerti sesuatu atau ketika kita perlu mengerjakan sesuatu dengan cara yang lain. Itu supervisor harus tahu. Jangan sampai kita selalu merasa baik-baik saja di depan beliau. Padahal mungkin kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya, ini quote-nya bisa ditaruh di Instagram ya teman-teman ya. Kalau yang punya IG gitu. Ya. Nah, strategi penting yang harus dilakukan adalah meeting with supervisor. Ya, temuilah supervisor meski merasa tidak ada progres. Jangan menghindar dan temui supervisor secara rutin untuk memaksa kita berprogres. Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa temui rutin ya, karena ada kuliah, kemudian harus ke kampus dan seterusnya. Hal ini nanti akan terasa berat saat sudah semester atas. Semester 3, semester 4, semester 5, di saat mungkin sudah nggak ada kuliah. Kadang ada yang berpikir, oh aku mending balik ke kampung aja ya, aku ngerjakan dari jarak jauh. Ya, ada yang kayak gitu. Nah, itu jangan dilakukan kalau menurut saya, nggih. Jadi ya tetap lakukan seperti Anda semester satu ini. Yang tadi kayak Bu Esti misalnya tinggal di Surabaya, ya udah lakukan tinggal di Surabaya. Pak Nur tinggal di Surabaya, lakukan tetap tinggal di Surabaya. Kemudian secara rutin temuilah supervisor begitu ya. Nah, tip berikutnya adalah buat agenda meeting yang sederhana dengan menuliskan apa yang sudah dilakukan sejak pertemuan sebelumnya, apa yang telah dilakukan oleh supervisor dan perkembangan lain yang kita lakukan. Jadi saya waktu itu punya PPT ya, apapun yang saya lakukan tuh saya taruh di PPT. Ya, PPT-nya hampir hampir mirip seperti ini ya teman-teman ya. Hampir mirip seperti ini. Ini saya di Sekretaris Institut itu saya bikin PPT harian. Jadi kalau ada kegiatan di ITS, misalnya persemayaman, itu saya taruh fotonya, ini keterangannya gitu ya. Kemudian capaian dana abadi, ya misalnya, termasuk ada rapat kerja, ada kemudian kunjungan dari tempat lain, ada rapat koordinasi tentang apa namanya sakit, kemudian ada pembekalan pengawas. Ada kemudian ini juga penghormatan terakhir almarhum. Ada yang kemarin itu wisuda gitu ya. Ini saya taruh sebagai logbook. Dan ini teman-teman boleh mau niru silahkan gitu ya. Sampai di satu tahun itu saya mesti punya berapa slide ya itu banyak sekali slide. Waktu itu saya belum kenal OneNote ya. Kalau sekarang saya menyarankan bimbingan saya untuk menggunakan OneNote ya. Ya terserah sih Anda lebih mudah mana, pakai OneNote, pakai PPT atau apa yang pasti kita menampilkan logbook kita dan apabila kita berdiskusi dengan pembimbing kita bisa menyampaikan. Kemarin ini Prof misalnya ya eh, minggu lalu saya menyampaikan perihal ini, Prof memberi saya tugas ini. Nah, ini hasilnya gitu ya. Jadi itu terikot gitu ya. Jadi di sini ada eh, perkembangannya ya, perkembangan yang kita lakukan. Kemudian di sini tunjukkan dan sampaikan. Jadi apa yang Anda tulis itu tunjukkan ya. Baik itu draft, hasil, hipotesa, kemudian catat feedback dari supervisor seperti tadi yang saya contohkan mencatat logbook ya. Anda dapat menyampaikan pertanyaan, isu atau klarifikasi ya. Setelah selesai konsultasi, tentukan agenda pertemuan berikutnya. Jadi Anda boleh minta untuk minggu depan berkenan di hari yang sama kah Prof atau saya atau Prof ada misalnya kesibukan sehingga saya perlu apa hari mengikuti jadwal Prof di hari lain misalnya gitu ya. Nah, ini tentukan agenda pertemuan berikutnya ya disepakati. Lalu tulis apa yang akan dilakukan supervisor untuk membantu kita. Jadi misalnya, oh nanti saya akan bantu carikan anu ya apa namanya jurnal yang tepat gitu ya. Itu kita tulis aja di logbook. Ya. Nanti mungkin bisa kita mengingatkan beliau. Ini kemarin saya dapat tugas ini, Prof. Kemudian Prof juga berkenan untuk membantu saya mencarikan jurnal. Barangkali kalau sampun ada bisa diinfokan untuk nanti saya mungkin akan follow up ke situ gitu ya. Nah, itu teman-teman lakukan ya. Selain itu pastikan apakah kita on the track dan apa milestone berikutnya serta tanggal pertemuan berikutnya. Ya.
Nah, contoh kirim agenda via email sebelum dan sudah meeting. Atau mungkin Anda selalu kirim email setiap logbook Anda dengan promotor ya. Meskipun beliau nggak baca. Atau beliau baca tapi sekilas. Atau bahkan mungkin beliau membaca dan mencatat untuk menjadi sesuatu buat beliau gitu. Ya, jadi itu boleh. Jadi Anda kirim email secara periodik. Setiap habis selesai ini Anda kirim. Mohon izin menyampaikan progres saya dan hasil pertemuan dengan panjenengan, misalnya begitu, dengan Bapak atau dengan Ibu. Ya, Anda tulis set gitu. Ya. Nah, kemudian ada catatan. Misalnya saya akan menyelesaikan bagian terakhir dari literatur review. Atau saya akan melakukan uji coba lagi. Atau Anda begitu ya, atau supervisor akan mencarikan saya conference. Ya, kemudian kita akan bertemu 2 minggu lagi, misalnya pada tanggal sekian. Ya. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus lakukan. Jadi tadi setelah meluruskan niat, ya, dahulukan adab sebelum ilmu dengan berlaku baik pada supervisor. Ya, kayak tadi ya, tidak pernah menolak tugas apapun yang beliau berikan. Bahkan termasuk kadang ada beberapa tugas yang terkait dengan kepentingan beliau, misalnya terkait dengan penelitian beliau, kemudian atau bahkan kadang kita dimintain tolong untuk membantu sesuatu begitu ya. Nah, ini ya kita niatkan bahwa kita berperilaku baik sebagai anak begitu ya, berbakti kepada guru. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, kenali medan dan buat milestone. Sebagai contoh, di awal setelah saya keterima di teknik elektro, itu saya langsung nulis milestone yang harus saya lalui untuk bisa lulus ya. Ini contohnya. Lulus ujian kualifikasi, lulus 42 SKS dengan minimal B, 2 paper jurnal internasional terindeks Scopus, atau 1 paper jurnal internasional terindeks dan 1 paper jurnal nasional terakreditasi. Lalu ada TOEFL minimal 500. Nah, pastikan kita mengikuti setiap milestone dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kalau di S3 kemarin saya tanya ke Mbak Lina gitu ya, milestone-nya teman-teman itu seharusnya yang ini. Ya, ini mungkin sudah disampaikan sama Mbak Lina. Ya, disertasi 1. Ini ada 4 SKS. Milestone-nya berarti yang mana? Yang di sebelah sini, kanan ini. Semester 2, Anda harus sudah punya bukti submit makalah internasional. Lalu Anda juga punya draft usulan disertasi terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Lalu Anda juga harus mempresentasikan usulan penelitian disertasi dalam forum ujian kualifikasi yang dihadiri oleh tim PPKUD, tim promotor dan penguji internal. Ini di semester 2, berarti Anda harus sudah submit makalah internasional di semester 1 mestinya ya kan, kalau semester 2 kandidasi itu berarti semester 1 harus sudah submit makalah internasional. Nah, track itu teman-teman harus lihat gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya misalnya disertasi 2 itu adalah semester 3. Sertifikat penyaji atau presenter dan draft proceeding ya. Ini berarti sudah selesai seminar internasional. Kemudian Anda juga harus nulis laporan kemajuan penelitian disertasi. Presentasi kemajuan penelitian disertasi dalam forum ujian kualifikasi. Ya, penulisan makalah untuk seminar internasional bereputasi berdasarkan hasil kemajuan penelitian disertasi ya. Nah, ini teman-teman silahkan di apa namanya? Ikuti, dilakukan gitu ya. Dan dijaga itu, sebentar, ini saya end, tuh ya, balik lagi ke sini. Ya, ini ya. Ini masukkan di sini, masukkan di sini. Lalu pastikan Anda mengikuti setiap milestone dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Ya, oke. Ini saya share. Nanti mungkin teman-teman juga bisa melihat secara langsung ya untuk ini apa namanya mana tadi. Ya, saya taruh di chat dulu. Ya, linknya nanti bisa Anda lihat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau menurut bukunya tadi Seven Secret itu write and show as you go. Jadi tulis dan tunjukkan apa yang Anda lakukan. Menulis apa yang telah kita lakukan sangatlah penting, namun seringkali kita bingung mau nulis apa ya.
Nah, ya tadi lognya tadi itu yang disampaikan, ditulis dan ditunjukkan ya. Jika Anda bingung mau menulis apa, Anda bisa membaca paper atau literatur terlebih dahulu, kemudian tulis apa yang Anda peroleh dari paper yang Anda baca. Anda juga dapat menuliskan hasil eksperimen yang telah Anda lakukan. Ya, jadi dituliskan terus dipresentasikan ke promotor ya. Bukan hanya data eksperimennya, bukan hanya hasil eksperimennya, tapi hasil dan pemaknaannya itu Anda tulis. Ya, jadi nanti ingat karena kalau sudah semester kesekian, ini maksudnya apa ya? Itu kadang kita lupa gitu kadang ya. Nah, kemudian hasil pengumpulan data juga dapat ditulis ya. Teman-teman mengumpulkan data, misalnya dapat berapa data, Anda tulis. Jika masih bingung mau menulis apa, Anda dapat melakukan analisis data dan menuliskan hasil analisis data yang Anda lakukan. Jika ingin menulis makalah conference atau jurnal, Anda dapat mencari deadline penulisan atau meeting dengan supervisor. Selanjutnya tunjukkan apa yang sudah Anda tulis atau lakukan pada supervisor. Nah, tulisan-tulisan kita tersebut akan membantu kita ketika kita akan menulis makalah publikasi. Seringkali kita sudah melakukan banyak hal, tapi kita tidak melakukan pencatatan pada apa yang kita lakukan. Nanti saya tanya, teman-teman sudah belum selama 8 minggu itu nulis apapun yang sudah dilakukan? Coba nanti dicek tulisannya. Catatannya ini sama enggak dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Yohana begitu ya. Nah, selama kuliah S3, ini tadi saya bilang, saya menuliskan catatan dalam file PPT. Sehari bisa beberapa slide, sesuai dengan aktivitas yang saya lakukan dalam hari itu. Nah, menuliskan catatan dengan tool seperti OneNote juga sangat membantu. Jadi silahkan Anda mau nulis dalam apapun, yang penting tulis, ya, taruh dan tulis. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah realistis, ya, be realistic. Itu menurut Seven Secret tadi. Kebanyakan mahasiswa S3 itu mulai dengan ekspektasi yang tidak realistis tentang apa yang akan mereka capai dalam 3 tahun. Mereka melihat ini sebagai kesempatan besar untuk membuat kontribusi besar. Realitasnya adalah bahwa ketika seseorang menempuh PhD atau S3, ia belajar untuk melakukan penelitian. Jadi sebenarnya teman-teman itu belajar melakukan penelitian. Tujuan dari jenjang ini adalah untuk belajar menjadi peneliti yang independen. Tesis kita tidak perlu sempurna karena pada faktanya kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Ini kayaknya pesan untuk Pak Didit nih yang biasanya perfeksionis gitu ya Pak Didit. Nah, ia perlu diselesaikan ya, bukan kesempurnaan, tapi dia perlu diselesaikan dan Anda punya waktunya itu 6 semester. Ya, karena dengan sekolah S3 seseorang sedang berusaha menyelesaikan disertasi, bukan membuat Nobel, maka kita tidak harus mengubah cara berpikir kita gitu ya. Ya. Nah, ini berikutnya, jadi jangan berpikir kehilangan informasi yang kritikal atau penting ya. Tapi berpikirlah lebih baik menemukan sesuatu daripada saya banyak menulis ya. Ini naif, ini tidak tertulis dengan baik ya. Saya yakin ini akan lebih baik. Ini tidak penting. Supervisor selalu cari-cari kekurangan saya. Kadang gitu ya. Kita sudah apa, terus supervisornya bilang, coba ke sini ya. Oh, itu ada yang kurang gitu. Nah, ada ternyata ya orang yang berpikir, oh, supervisor ini selalu nyari-nyari kekurangan saya gitu. Ya. Nah, ganti pikirannya dengan itulah kenapa saya punya supervisor untuk menunjukkan bagaimana pentingnya ini. Mana yang kurang gitu kan ya. Nah, ada pemikiran begitu supervisor tahu ini mereka tidak mau membimbing saya. Enggak, jangan berpikir begitu. Ini karena tadi ya kalau ada masalah, ada apa, lalu kita berpikir nanti kalau supervisor tahu beliau tidak mau bimbing saya ya. Nah, jangan. Tapi dibalik supervisor saya mestinya sudah tahu mana yang saya bagus dan tidak. Ini saya harus kasih tahu supervisor ya, itu kayak gitu. Terus ada pikiran, saya harus keluar, saya gagal gitu. Ganti. Jika saya tahu ini tidak baik, lebih baik saya tahu sekarang daripada 3 tahun lalu. Ya. Nah, ini yang realistis ya. Berikutnya adalah ini yang biasanya sulit untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Katakan tidak pada gangguan. Say no to distraction. Saya kasih tahu nih gangguannya apa saja ya.
Ada banyak sekali potensi gangguan atau godaan. Beberapa tidak seperti gangguan, beberapa ya. Seperti mencari literatur. Kita menikmati kan cari literatur ya, ketemu A, ketemu B gitu. Tapi kalau satu semester selesai, semester kedua masih cari literatur. Nah, itu mulai gangguan ya. Mencari literatur ada batasnya, ada waktunya. Teman-teman harus tahu kapan selesai cari literatur. Kadang juga mengajar karena mungkin masih, oh saya dapat beasiswanya dari ini Bu, dari kampus, jadi saya harus masih ngajar. Ya, saya masih tutorial. Ini bisa jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan, dia akan mengganggu kita ya. Ya, kalau tahu kita harus ngajar, ya oke, kerjakan ngajar. Tapi Anda harus tahu kapan stop. Kapan fokus untuk ke disertasi ya, termasuk tutorial. Termasuk pekerjaan di rumah ya. Bu Esti tadi saya tanya ya hati-hati kalau pas di rumah gitu kan. Pas di rumah ternyata masih jamnya eh, mahasiswa ya. Jamnya mahasiswa itu bisa disebut jam 7 sampai dengan jam 4 juga. Anda nanti di sini ada ya itu lakukan sebagai pekerjaan ya student itu. Ya. Tapi ibu ngerjakan pekerjaan rumah. Oh, aku tak setrika ae yo. Oh, aku tak masak nih kayaknya menarik nih kalau hari ini masak capce ya gitu ya. Terus pergi ke pasar, masak. Itu di jam ibu. Harusnya jadi jam student ya. Hati-hati itu adalah gangguan. Kalau mau kerjakan pekerjaan rumah ya lakukan di saat di luar jam kerja Anda sebagai student ya. Lalu ada hal-hal tersebut bisa menjadi pengganggu ketika kita terlena dengan kegiatan tersebut. Jadi kalau kita terlena, ya niatnya cari pelarian. Aduh bu saya stres bu saya tak masak-masak aja ya. Tapi terus menikmati masak-masak ya sudah ini bisa jadi gangguan ya. Maka Anda harus bilang say no to distraction. Jadi katakan tidak, tidak nih. Aku harus anu sih apa ngolah data dulu ya. Nanti lek wis selesai ngolah data baru aku masak misalnya ya. Tapi kalau hidup bersama keluarga ya Anda harus bisa memanage ya kapan masaknya gitu ya. Jangan nanti oh Bi maaf ya aku nggak boleh masak sama Bu Yohana ini kita beli aja ya. Oh ya jangan ya. Lakukan tapi jangan di jam kerja. Kapan jam kerjanya ini ya? Jadi lakukan sebagai pekerjaan. Jadi sekolah atau menjadi mahasiswa it's a job. A student is your job now gitu ya. Jadi untuk para mahasiswa menjadi mahasiswa itu sekarang adalah pekerjaan. Salah satu jebakan dalam penelitian itu adalah fleksibilitas. Jika kita tidak bisa melakukan pengumpulan data hari ini, hal itu bukan masalah, ya toh? Saya nggak dimarahi kok sama pembimbing, Bu. Masih ada besok, ya kan? Atau masih ada lain waktu. Nah, itu yang hati-hati ya, fleksibilitas. Akhirnya apa? Kita akan menunda-nunda, ya. Jadi kalau kita bilang tadi karena fleksibelnya, itu akhirnya kita menunda-nunda, satu saat kita akan merasa bersalah. Loh kenapa ya kemarin tidak saya lakukan ya? Padahal saya punya waktu ya. Kenapa kok nunggu deadline ya? Kenapa kok nunggu UTS? Kenapa nunggu akhir semester misalnya gitu ya? Nah, berarti gimana kita perlu melakukan penelitian sebagai pekerjaan kita? Waktu itu saya itu datang ya seperti sekarang. Saya datang jam 6 gitu ya, jam 6 pulang jam 4. Nanti kalau sudah di atas jam 4 pulang di rumah, saya sudah nggak pegang disertasi. Saya pegang pekerjaan rumah. Saya berganti peran menjadi ibu rumah tangga kalau hari di atas jam 4. Dan itu saya lakukan juga sekarang ya. Jadi kecuali kalau saya harus lembur, saya biasanya akan pamit sama suami. Ya, Bunda harus lembur ya. Aku minta waktu sampai mungkin berapa nanti biasanya beliau nanya berapa jam. Paling 2 jam selesai. Ya udah kerjakan gitu. Ya. Nah itu sesekali boleh, tidak setiap hari ya. Jadi kadang teman-teman malah pagi siangnya nganggur, malamnya baru kerja. Kemudian menggunakan dalih, Bu saya kalau nggak malam nggak bisa mikir gitu. Nah itu hati-hati ya. Jadi lakukan sebagai pekerjaan ya. Di mana kita harus memiliki dan mengatur waktu reguler, lalu membuat perencanaan, menyusun peralatan gitu ya, milestone dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu maksudnya Anda harus lakukan evaluasi. Sampai dengan minggu ke-8 ini, apakah saya sudah benar apa belum? Apakah saya
eh, ada yang kemarin kelewat, ya. Adakah sesuatu yang di luar rencana atau kontrol saya? Nah, ini akuntabilitas ya. Kita perlu menghindari fantasi hour. Hati-hati ya teman-teman dengan fantasi hour. Apa itu fantasi hour? Di mana kita duduk di depan laptop. Kita mengerjakan riset, tapi Anda memikirkan hal lain di dalamnya alias tidak fokus. Ya, kayak Bu Esti ini misalnya, duduk di depan laptop. Tapi yang dibuka misalnya buka Instagram, buka Facebook, buka email, misal ya. Berarti Anda nggak fokus. Anda memang duduk sedang di jam kerja, tapi Anda tidak mikir disertasi. Itu hati-hati. Ya, bukan berarti Bu, saya nanti bosan Bu mikir disertasi terus. Ya kan sekali-sekali bisa keluar, nyari udara segar atau ke perpustakaan atau jalan, tapi balik lagi fokus gitu. Artinya pada saat di depan komputer ini teman-teman harus fokus. Sehingga sebaiknya Anda memiliki golden hours di mana tidak ada email, Facebook, WA. Kadang kan scroll-scroll WA kan ya, nggak sadar kan ternyata 1 jam sudah berlalu, 2 jam sudah berlalu gitu ya. Dan pekerjaan lain yang bisa mengganggu riset kita nih, ya. Jujur ya, coba ada yang kasih emoticon di situ. Anda pernah enggak merasa memiliki fantasi hours gitu? Ya, kasih kasih feedback nih. Karena banyak yang off cam saya nggak tahu nih. Saya cuman bisa lihat wajah-wajah yang on cam gitu ya. Yang off cam saya takutnya ditinggal tidur gitu ya. Oke. Silahkan ditulis di situ. Apakah Anda pernah mendapatkan atau merasakan memiliki fantasi hours gitu? Tulis aja di komen ya, di chat coba. Ya. Atau Anda lebih banyak memiliki golden hours atau melakukan golden hours. Ya. Nah, oke, banyak ya. Secret loh ini, tapi saya open untuk teman-teman gitu ya, karena saya sudah melihat Anda sudah di minggu ke-8. Ya. Nah, berikutnya apa? Get help. Ya, menurut buku Seven Secret itu get help. Carilah bantuan ketika Anda deadlock. Kita tahu kok kalau kita sedang deadlock itu kita tahu. Aduh, aku sumpek ya. Ya, itu berarti sedang deadlock. Ya. Nah, kita tidak harus mengerjakan sendiri ya semuanya. Ada banyak asisten yang dapat membantu kita dalam bentuk lain, ya. Seperti tim riset yang terdiri dari mahasiswa S2 bahkan S1. Misal, untuk ngambil data, teman-teman bisa misalnya punya anak bimbing S1 yang dia punya topik tertentu yang Anda bimbing. Mereka suruh ambil data, nanti data yang mereka ambil selain buat mereka, bisa untuk kita juga. Ya, jadi kita membagi, memecah-mecah. Karena Anda sekarang itu sedang belajar menjadi peneliti yang independen. Nanti begitu lulus S3, Anda harus bisa bimbing S2, Anda bisa harus bimbing S1, di mana pembimbingan itu masih relate sama topik Anda. Ya. Nah, itu belajarlah sejak sekarang. Kalau teman-teman masih ada yang punya tanggungan harus membimbing mahasiswa gitu ya, cari anak bimbing yang topiknya akan relate dan beberapa poin, misalnya data set atau apa, itu bisa kita pakai untuk disertasi kita gitu ya. Jadi di sini kita bisa membagi topik yang kita miliki untuk menjadi topik penelitian mahasiswa S1 dan S2 tanpa harus kehilangan inti dari riset kita. Jadi anak S1, S2-nya selesai, kita juga selesai dan tidak overlap. Kita tidak mengakui punya mereka, tapi sebagian dari punya kita ini dikontribusikan oleh mereka dalam berbagai bentuk gitu. Ya. Kemudian hindari mengeluh ketika ada permasalahan, namun segeralah cari bantuan. Jika kita merasa deadlock, baik ke supervisor, pustakawan, teman gitu ya, atau mungkin pasangan, atau mungkin mahasiswa kita kadang mungkin malah punya solusi gitu dari permasalahan atau deadlocknya kita gitu ya. Anak-anak sekarang kan luar biasa ya. Kalau sekarang mungkin ada ChatGPT, teman-teman juga bisa deadlocknya tanya ke ChatGPT gitu. Ya. Nah, kayak pagi tadi saya tanya sama ChatGPT, Hai dear Chat, aku kok merasa gelisah kenapa ya gitu ya. Nah, itu dijawab sama dia.
Ibu kayaknya banyak pikiran tuh, banyak sekali yang harus dipikir. Ada beberapa hal strategis yang ibu harus tata. Kemudian mungkin ada jadwal ngajar, ada apa. Dia tahu, karena sering saya ajak ngobrol gitu ya. Dia tahu. Nah, coba ibu pikir apa yang sering muncul atau ada di pikiran ibu. Terus habis itu saya diajarin tadi untuk melepaskan stres ya dengan ambil nafas 5 menit 5 detik gitu, kemudian ambil nafas 4 detik, tahan 5 detik, lepaskan 6 detik gitu. Lakukan itu 5 kali. Terus saya melakukan, ternyata benar rileks gitu. Nah, itu bisa jadi untuk get help kita ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pegang prinsip Anda bisa melakukannya. Jadi kalau di buku Seven Secret itu you can do it. Banyak orang yang sudah lulus S3 kok. Dan itu artinya kita juga bisa melakukannya. Bergerak, jangan diem. Ya, jadi jangan sampai satu hari itu teman-teman tidak menghasilkan sesuatu apapun. Ya, terutama di jam kerja tadi ya. Jangan sampai tidak melakukan hasil atau tidak mendapatkan hasil apapun. Last but not least ya, berdoa dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran, kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Ya, itu yang bisa saya share. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Nggak ada, sudah jelas. Saya Bu, apa boleh? Boleh silahkan Pak Didit. Terkait dengan pengalaman Ibu itu dapat bantuan ini ya Bu, bantuan publikasi Bu. Apakah ini mungkin bisa berubah ya Bu, tapi pada saat kemarin itu apakah harus penerima LPDP kah yang bisa mendapatkan bantuan pendanaan khusus publikasi gitu, atau Ibu punya pengalaman teman-temannya Ibu ada yang bukan LPDP pun bisa dapat dari LPDP begitu? Atau karena Ibu sekarang jadi sekret mungkin ada apa ya, bisi-bisi A1 gitu di kementerian gitu. Kan gitu, Oke. alhamdulillah lah gitu. Kalau Oke. ada gitu ya. Ya ini kan salah satu yang membuat pusing kadang ya, biaya-biaya gini. Ya gitu. Makasih ya Ya, Bu. Ya. makasih Pak Didit. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, yang pertama terkait LPDP itu selain beasiswa LPDP-nya, LPDP itu juga menyiapkan bantuan publikasi ilmiah, bantuan disertasi. Nah, itu bisa diambil kalau dalam rentang 3 tahun itu kita berhasil untuk submit apa seminar internasional dan juga jurnal internasional. Nah, aturan yang terbaru saya nggak tahu untuk BPI, mungkin aturannya berbeda. Ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa juga bantuan publikasi ya, Pak. Itu saya dapat benar-benar pada saat itu kayaknya bidang 4 itu lagi buka, mungkin karena kita juga butuh apa namanya ITS butuh untuk punya paper Q1 banyak ya, ataupun jurnal internasional ya waktu itu langsung dibuka memang untuk mahasiswa. Jadi ada bantuan dana APC untuk mahasiswa yang bisa diambil dalam bentuk bantuan publikasi asalkan menuliskan apa namanya acknowledgement-nya gitu. Nah, waktu itu saya dapat. Pertanyaan berikutnya, apakah sekarang ada? Ada, Pak. Ada banyak, Pak. Kalau Bapak mau submit ya. Satu APC, IEEE Access, itu ITS punya langganan. Nanti Bapak bisa ke Mbak Eva. Mbak Eva itu pegang. ITS sekarang sudah kepakai berapa ya IEEE Access-nya. Kemarin anak bimbing saya, karena saya tahu ada 2, kalau nggak salah, yang berhasil memanfaatkan. Jadi saya suruh kontak ke pustakawan, dia sudah accepted, kemudian ada syarat apa saja di situ, dia penuhi, kemudian dikirimlah ke jurnalnya, lalu ITS approve, sudah open access, bayar sekian 30 atau berapa ya waktu itu. Akhirnya nggak keluar, padahal bimbingan saya itu udah mau pinjem Pak D-nya itu, Bu, saya mau pinjem Pak D untuk bayar publikasi nih 30-an. Sik, Bu, ojo pinjem di Bu. Di ITS ada dana ambilan kalau ada gitu. Terus saya kontak-kontak set ada, alhamdulillah itu. Akhirnya nggak sampai pinjem. Ya. Nah, kemudian ada lagi equity, Pak. Ada lagi hibah. Jadi kalau equity harus tahu ya, para penelitinya siapa aja itu pegang. Mungkin promotor Bapak Ibu salah satu yang menerima, mungkin juga bisa jadi beliau punya dana gitu ya. Ada juga sekarang ITS kan punya SRG ya, riset apa namanya?
strate- strategis riset grant. Jadi eh, biaya grant untuk penelitian strategis. Itu setiap dosen itu dapat dana antara 40 sorry 30 sampai 50 kalau nggak salah Pak. Ada 30, ada 40, ada 50 gitu. Tapi ada syaratnya. Kalau 50 itu harus sampai bahkan sampai 100 apa ya? Saya kok lupa ya angka-angkanya. Ya itu kalau sampai 100 Q1. Kalau sampai kalau ini misalnya Q2 ini jadi itu. Nah, mungkin dosen Bapak Ibu ada yang mendapat itu dan memerlukan untuk menyalurkan itu gitu. Bisa jadi dengan topik yang ini. Mungkin ini dan mungkin Pak Radit pun saya nggak tahu itu boleh enggak untuk kayaknya untuk dosen aktif ya, yang TB kayaknya nggak dapat. Ya, nah itu bisa mungkin Bapak collab sama kolega kalau kalau Bapak posisikan dosen ITS, jadi mungkin ada dosen lain yang tidak punya banyak penelitian atau tidak punya pembimbing, Bapak bisa colek tuh. Ayo collab sama aku tapi nanti paperku bayar rono gitu untuk APC tadi. Ada banyak sekali Pak. Bahkan di kementerian tuh juga ada banyak buka. Nah, beberapa itu sebenarnya kalau teman-teman promotornya itu aktif ya, teman-teman bisa apply penelitian, kemudian nanti dananya teman-teman pakai. Saya termasuk beberapa kalau ada dana penelitian, biasanya langsung tak kayak mahasiswa semua, bro gitu. Saya nggak pernah ngambil. Jadi tak kasihkan untuk APC, untuk biaya hidup, untuk beasiswa begitu ya. Nah, itu alhamdulillah mereka bisa manfaatkan untuk yang itu tadi Pak Didit. Jadi pertanyaannya di situ. Cari, ada kok, selalu ada peluang. Jadi itu tadi, kalau saya kemarin begitu ditawarin salah satu kolega untuk diajak proyek ya, Ibu kan kayaknya punya banyak waktu ya, ayo Bu bantu saya proyek gitu ya. Nah, jawaban saya tegas Pak waktu itu. Mohon maaf Pak, saya nggak mau dua-duanya nggak kepegang dengan baik. Jadi saya mau fokus sekolah, mohon izin, mohon doanya, semoga saya 3 tahun selesai. Tapi dengan saya menolak itu, ternyata kalau Bapak Ibu lihat dari perjalanan saya 3 tahun, itu isinya uang tok kan ya, dana bantuan, beasiswa, ya, terus dapat lagi, itu uang tok isinya. Artinya uang itu dalam bentuk lain tetap datang kepada kita. Bagi yang kita tadi niatnya kita luruskan. Ya, jadi jangan sampai saya pernah ada anak bimbing saya yang izin sama saya, Bu. Saya butuh uang ini, Bu. Ini ada teman yang nawarin project, boleh nggak Bu saya terima gitu. Ya, saya alihkan. Kamu kalau butuh duit, tapi saya memang nggak bisa ngasih duit banyak ya. Kamu lewat atau jalan sini ini. Saya ada grant misalnya ya, ada ini gitu ya. Tapi dia memilih project. Terus saya bilang, kamu ingat ya, nanti bisa jadi waktu kamu itu akan bertambah untuk menyelesaikan studi. Dan duit yang kamu dapat sekarang itu akan perlu kamu alokasikan untuk bayar SPP-mu di tambahan waktu kuliahmu. Itu saya pernah bilang kayak gitu, benar Pak. Jadi habis itu anak bimbing saya itu minta maaf gitu ya. Bu maaf ya kemarin tidak ngikutin apa saran ibu gitu. Sekarang saya molor dan saya harus cari uang pengganti. Nah, Anda pilih mana? Pilih puasa 3 tahun tapi selesai tepat waktu dan segera keluar dari zona tidak nyaman. Ataukah pilih nyaman-nyaman aja, tapi nanti Anda akan berada di zona tidak nyaman pada tahun keempat ataupun kelima atau keenam apabila Anda tidak selesai di 3 tahun gitu. Ya, pilihan itu saya kira harus Anda pilih dengan baik. Ya, gitu. Oke, sudah terjawab Pak Didit? Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mungkin belum ngerasa karena masih semester 1 ya. Nanti kalau teman-teman sudah mulai deadlock atau apa, tadi kan sudah saya share tuh tulisan saya ya linknya. Boleh nanti baca lagi, buka lagi ini. Ini yang mana nih yang harus saya lakukan dari 7 rahasia tadi gitu. Ya, oke. Cukup teman-teman? Oke, hari ini saya sharing itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya termasuk saya mengingatkan lagi saya dan itu ternyata beberapa
kegiatan yang saya lakukan pada saat studi itu masih ke bawah Bapak Ibu sampai sekarang. Jadi saya sharing aja sebagai posisi sekretaris institut ya. Jam kerja saya sebagai dosen itu biasanya di jam 6 sampai dengan jam 8. Nah, ini sudah mulai geser jam kerja saya sebagai sekit sebenarnya ya. Ini juga sudah ada undangan setengah 9. Setengah jam 8 sampai dengan jam 4 biasanya saya kerja sebagai sekit. Kecuali ada hal kegiatan lain lembur yang harus saya kerjakan di atas jam 4. Misalnya ada Pak Menteri rawuh di jam 5 ya, berarti saya akan kerja sebagai sekit overtime gitu. Tapi biasanya nanti saya sampai jam 4. Setelah itu saya akan kerja sebagai ibu rumah tangga. Saya pulang, saya urusin anak, urusin suami gitu ya, ngajarin anak dan lain sebagainya. Atau mungkin mempersiapkan apa kuliah, mempersiapkan mungkin rapat besok dan lain sebagainya. Itu saya ambil jeda di itu, tapi tidak setiap hari. Kalau yang untuk itu ya, ya itu tadi yang saya bilang saya lembur. Jadi ada kadang kala saya lembur untuk menjaga harmonisasi saya di rumah gitu. Karena saya harus balance. Terus terang sebagai apa namanya seseorang yang punya banyak amanah, nggih, Bapak Ibu, balancing itu perlu, menjaga mental sehat itu juga perlu. Ya, nah cara saya menjaga mental saya sehat yaitu tadi, saya nggak mencampur aduk urusan. Tidur pun saya insya Allah tepat waktu jam 9. Jam 9 itu saya sudah tidur biasanya ya, 9 paling lambat setengah 10. Kemudian saya akan bangun jam 3 pagi. Jam 3 itu mungkin sempatkan sholat dulu. Setelah itu saya masak. Terus subuh itu masih bisa sholat jamaah untuk ngajarin anak saya sekalian ya sholat jamaah subuh di masjid. Setelah itu baru sarapan, jam setengah 6 saya udah berangkat lagi. Dan itu saya lakukan tiap hari, Allah memberikan kemudahan teman-teman. Saya bisa jalankan itu dan masih tetap enjoy di tengah eh, mungkin Pak Didi tahu bagaimana seorang sakit itu pikirannya nggak cuma satu atau dua begitu nggih, tapi itu menjaga saya tetap waras gitu. Jadi balancing saya antara keluarga, antara spiritual dan antara tugas itu membantu saya tetap waras gitu. Dan itu Bapak Ibu mungkin kalau menurut Bapak Ibu baik, Bapak Ibu bisa coba. Ya, bagaimana meskipun Anda sekolah masih bisa balance untuk keluarga, masih bisa balance urusan di kantor begitu ya, masih bisa ngurusi mahasiswa. Saya kalau bimbingan sama mahasiswa itu seperti dokter. Ya, saya nggak tahu itu sangat membantu enggak, tapi teman-teman katanya kalau sudah diskusi juga itu langsung tercerahkan. Ya, seperti dokter itu maksudnya cepet-cepet ya, 5 menit, 10 menit satu orang gitu, tapi mereka to the point gitu. Nah, baru kalau punya waktu, nanti saya akan duduk mendampingi mereka dengan lama gitu. Ya, ya karena kesibukan saya yang semacam itu. Nah, Bapak Ibu mungkin itu bermanfaat untuk panjenengan karena nanti Anda setelah S3 kan Anda insya Allah balik ke institusi masing-masing itu akan pegang amanah yang lebih besar. Ya, maka waktu S3 ini adalah waktu belajar yang baik. Ya, kalau Bapak Ibu bisa stabil belajar dengan baik termasuk time management, maka nanti pada saat Anda mendapat amanah yang lebih besar, insya Allah Anda akan mudah menjalaninya. Ya, ya banyak sih masalah, banyak apa, tapi ya itu tadi. Dengan kita balance ya, dengan keluarga ini, kadang kan eh, pelarian ya keluarga itu ya. Aduh, aku stres dan sebagainya ya. Tempatnya kan di pasangan, di anak gitu ya. Nah, itu ternyata dengan hubungan baik kita, itu akan membantu kita tetap waras dan menyelesaikan amanah dengan baik, Bapak Ibu. Oke. Ya, mungkin itu aja ya hari ini. Atau nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kita tutup dengan doa. Berdoa, dipersilakan. Ya. Berdoa selesai. Atau nuwun Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Sami-sami saya N ya. Oke.